Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Ada sukacita pagi ini, amin. Yang merasakan sukacita dari Tuhan, tolong lambaikan tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya pada pagi hari ini kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita membawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ibadah kita pada pagi hari ini adalah ibadah yang menghidup janji Tuhan. Ibadah yang membawa kesembuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita buka hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima rohnya yang kudus bagi hari ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Buka hatimu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib bagi setiap kami. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Bukti kebaikan-Mu pada pagi hari ini kami boleh ada Tuhan. Sebagaimana kami ada, kami sehat kuat. Semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kami undang Kau Roh Kudus hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Layakkan setiap umat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa. Darah-Mu yang mulia selamatkan hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ditinggikan, diagungkan selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Sebab Kau pandang kami berharga, Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa, tebusku dari
ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sekali lagi kita angkat tangan kita, kami muliakan nama-Mu Yesus. Angkat tanganku, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu, kami sembah Engkau Yesus. Sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya. Ku bawa hatiku ke tahta kudus-Mu, ke tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ditinggikan selamanya. Setiap kita yang mau memuji Tuhan, setiap kita yang mau menyenangkan hati Tuhan, pada pagi hari ini berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu perlahan-lahan, kita sembah Tuhan. Buka hatimu, kita sembah Tuhan. Berikan yang terbaik bagi nama Tuhan bagi pagi hari ini. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami memuji-Mu Tuhan. Hati kami memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Engkau yang mempunyai hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami anjungkan Engkau Tuhan, Raja kami, Tuhan yang ajaib. Yesus, Raja yang ajaib. Yesus yang mulia. Yesus yang ajaib. Yesus Tuhan. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dimuliakan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus yang agung, Yesus yang mulia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Layaklah Kau dipuji, disembah, ditinggikan selama-lamanya, ditinggikan, diagungkan selama
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Bapa yang mengasihi setiap kami, Bapa yang tidak pernah mengingkar janjinya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh harapan kami, percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam hadirat Tuhan saja, buka semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan yang ajaib. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sambil kita angkat tangan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapak, kami akan bersorak memuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Masih ada sukacita Pak, amin, haleluya. Sebab Tuhanlah Tuhan yang perkasa. Kami memuji dengan segenap hati kami Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku.
bumi pun menyembah setiap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja yang perkasa. Bukan dengan kuat jabatku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nak jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Tuhan Raja perkasa. Surga bumi pun menyembah setiap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja, Kaulah Tuhan Raja perkasa. Surga bumi pun menyembah setiap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja yang perkasa. Setiap kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Raja perkasa, surga bumi pun menyembah setiap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja, Kaulah Tuhan Raja perkasa. Surga bumi pun menyembah setiap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Raja perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Raja perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan Raja perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Raja perkasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, berkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan video pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali rasanya saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Dan kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucapkan welcome home. Bersama saya Henny, inilah Weekly News. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lebih lagi siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima janji Tuhan. Firman Tuhan sebagai pedoman kita setiap hari.
Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam cintanya Tuhan Yesus. Hari ini bersyukur ya kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya pastilah apa yang akan kita dengarkan pada saat ini pasti memberikan kekuatan bagi kita. Jadi hari ini saya mendapat satu kehormatan dari Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala Senior yang meminta saya untuk mengisi acara untuk ibadah pada hari Minggu. Dan ini judulnya cukup bagus ya, True Worshippers, ya, penyembah yang sejati atau penyembah yang benar. Puji Tuhan. GPP Luo, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama, langsung aja ya, semuanya dibuka ya. Hari ini kita akan membaca dari Ester 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Cukup panjang, namun ya saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti aja. Ini bagus sekali ceritanya. Dan juga nanti kita akan membaca dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya ambil versi pendeknya dan akan saya baca dalam terjemahan lateral supaya Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang akan disampaikan pada saat ini. Saya persilahkan. Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Saya akan membaca dalam versi terjemahan baru. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian pada mereka. Dan gadis-gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya.
Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di bawah benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, Sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebat, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Gantiwasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan dalam versi Indonesia literal. Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, kita bersama-sama sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan, dan saya selalu percaya bahwa firman Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin semuanya. Selalu baru, selalu nyata, selalu indah, dan apa yang kita dengarkan menjadi rema yang baik dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah melihat satu penggalan cerita, kisah tentang seorang yang tidak berbapa dan tidak beribu, ya. Yang tadi namanya Hadasah. Yaitu Hadasah itu artinya yang tidak berbapa, tidak beribu. Di mana dalam waktu kurang dari 1 tahun dipersiapkan oleh seorang yang bernama Hegai, maka Hadasah ini mendapatkan nama yang baru, ya, bintang, ya, Ester,
Istar, ya. Kalau Bapak Ibu lihat Istar, star kan gitu. Artinya bintang. Dia bersinar dalam dirinya sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini hubungannya apa ya dengan tema yang harus kita bahas pada saat ini, yaitu penyembah yang sejati. Bersyukur ya Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan kita adalah Elohim yang layak disembah. Ya, saya katakan, Elohim yang layak disembah. Bukan Elohim yang menuntut untuk disembah. Atau mungkin Elohim yang marah kalau nggak disembah begitu. Ya, kita kembali lagi kepada pemikiran Elohim kita. Ya, itulah Tuhan kita. Dia layak disembah. Tuhan kita bukan menuntut. Kita sering mendengar, tunjukkan di mana ada tertulis kan gitu. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Tetapi kita memahami bahwa Tuhan kita, Elohim kita adalah Elohim yang layak disembah. Bukan karena keinginan Elohim untuk disembah, bukan karena keinginan kita, karena dia layak untuk disembah. Bukan marah kalau nggak ada sesembahan, atau sesajen kalau orang Jawa bilang. Tetapi memang dia layak, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Elohim. Jadi bukan karena tuntutan, dan itu berbeda ya Bapak Ibu. Itu sangat berbeda ya. Bukan karena tuntutan seperti yang lain, tetapi memang layak. 3 hari di dalam penebusan dosa bagi kita, itu sangat layak, begitu indah. Dia mati bagi kita, dia hidup bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita, naik ke surga bagi kita, dan sekarang duduk bersama di surga yang mulia untuk berdoa bagi kita. Nah, ini yang melayakkan kita semuanya. Ya. Artinya membuat kita jadi worth it, ini artinya layak untuk disembah. Nah, mengapa saya hubungkan atau ada satu penggalan cerita mengenai Ratu Esther atau Hadasah tadi, dan ada sosok raja yang namanya Ahasiveros. Saya ingin menerangkan di mana ternyata ada satu penggalan cerita ya yang sangat begitu connect. Ya, kalau kita bisa mencerminkan, kalau kita bisa berhati-hati dan kita bisa memandang banyak sekali cerita-cerita di dalam perjanjian lama yang connect dengan perjanjian baru. Mereka tadi sudah membaca bahwa ada satu raja yang bernama Ahasiveros. Dia mencari seorang ratu yang selaras dengan dia. Ya, nah inilah mungkin gambarannya. Saya tidak mengatakan Ahasiveros itu Elohim, tetapi dia adalah gambaran. Begitu pula di dalam Yohanes 4. Di situ kan jelas tertulis tadi dikatakan, sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah dia seperti itu. Elohim itu roh, ya kan? Bapa ya, sedang mencari. Ahasiveros sedang mencari di mana sekarang, karena banyak sekali orang yang menyembah bukan karena tahu bahwa Yesus layak disembah, tetapi karena ada satu kebutuhan. Nah, ini mau saya terangkan supaya kita bisa memahami, ya kan? Artinya apa sih? Penyembah yang sejati, artinya apa ya? Ratu yang sejati, the true queen tadi, yang dicari. Nah, ternyata mudah ya Bapak Ibu. Melalui cerita tadi menerangkan bahwa Ahasiveros mencari orang yang cocok. Begitu pula cerminan, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya cocok juga. Itulah kekudusan. Itulah keselarasan. Jadi boleh nggak saya mengatakan kalau kudus itu adalah selaras? Karena kudus itu bukan hanya karena baju, pakaian, atau make up. Ya memang benar sekali ya. Kita tidak ingin menjadikan batu sandungan. Tetapi kekudusan yang hakiki, dasar dari kekudusan itu adalah selaras. Ada satu keselarasan kita. Apa yang Elohim pikir,
sesuai dengan apa yang kita pikir, apa yang Elohim ingin kita lakukan, ternyata pun kita bisa melakukan. Dan itu adalah kekudusan. Jadi intinya sekarang kita menemukan ada satu sosok yang namanya Hegai tadi. Bapak Ibu perhatikan dalam pembacaan, siapa Hegai? Nah inilah seseorang yang memang bisa mencocokkan kita. Kita mau menyembah, kita mau memuji, kita mau melakukan sesuatu untuk menyembah Elohim kita, menyembah Tuhan kita. Tetapi ingat, Tuhan tuh maunya yang cocok ya. Maka gadis-gadis cantik tadi kan didandanin kan. Mereka tidak bersolek sendiri. Mereka tidak mendandanin mereka sendiri. Menurut selera mereka. Nah terkadang kala penyembahan itu kan menurut selera kita. Apa yang kita anggap cocok. Terlepas dari apa yang telah kita lakukan dan orang lain lakukan. Tetapi yang penting kan diri kita sekarang. Apakah dalam penyembahan kita itu menurut selera kita? Tapi apakah benar menurut selera Elohim? Saya jadi teringat dengan cerita Maria dan Marta. Waduh, sibuk sekali ya. Marta menyiapkan segala sesuatu untuk Kristus, untuk Tuhan. Tetapi kenyataannya yang berkenan di hati Yesus ya. Pada saat itu justru apa yang dilakukan oleh Maria. Ada satu tertulis di situ, ingat sekali saya dari kecil. Hai Maria, engkau telah melakukan sesuatu yang begitu mulia yang tidak dapat diambil daripadamu. Nah, terkadang-kala kita bingung ya, menyembah yang benar itu bagaimana? Menjadi penyembah yang sejati itu bagaimana? Bapak Ibu, ternyata kuncinya itu bukan dari selera kita. Kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa dicocokkan. Nah, itu yang penting. Oh, banyak sekali orang mengatakan penyembah yang benar itu caranya demikian. Itu kan teori, ya tidak salah. Tidak salah. Tetapi apakah kita hari ini mau bertanya, saya mau seperti Maria atau saya mau seperti Marta? Di dalam penggalan cerita tadi, apakah saya seperti Ratu Wasti yang akhirnya terbuang? Ataukah saya seperti Esther yang akhirnya menjadi ratu? Nah, Bapak Ibu sekalian, harusnya kita hari ini lebih pinter ya. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Kalau begitu yang paling penting sebelum menjadi penyembah yang sejati, kita harus menemukan sosok Hegai ya. Sosok yang mengerti kehendak Tuhan. Sosok yang memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Nah, itulah Hegai. Sedikit saya akan bercerita tentang Hegai ini siapa. Sedikit saya akan berusaha untuk coba meskipun dalam waktu yang sangat begitu singkat. Hegai menyiapkan Hadassah. Hegai menyiapkan si Esther ini. Gadis muda yang tidak berbapa, tidak beribu. Nah Bapak Ibu, belajarlah. Sebagai jemaat Tuhan, belajarlah untuk kita mau di-grooming. Ya, apa itu grooming? Mau diatur. Belajar untuk tenang. Belajarlah untuk menjadi ratu yang bisa cocok dengan raja. Itulah penyembah yang sejati. Semoga diamini. Anda ini loh, adalah ratu-ratu yang sejati. Jikalau Anda pertama mau di-grooming. Jikalau Anda mau diatur. Jikalau Anda mau tenang. Jadi sosok Hegai ini penting ya. Jikalau Anda mau pantas, dipantaskan, layak sebagai ratu tadi, queen. Sebagai penyembah yang sejati, layak untuk menyembah Elohim tadi. Dan bersyukur Bapak Ibu yang terkasih, GPPI Luwuk, GPPI Sion. Ada sosok Hegai
yang senantiasa meng-grooming saudara. Inilah yang harus kita dengarkan. Satu hal, terkadangkala kita memikirkan apa yang cocok untuk kita lakukan. Tetapi bukan begitu ya dengan Esther. Esther tidak memikirkan apa yang cocok dia lakukan. Tidak seperti gadis-gadis yang lain. Gadis-gadis yang lain mencocokkan dirinya. Apa ya supaya aku bisa dikasihi oleh raja. Supaya aku bisa dicintai dan dipilih untuk menjadi queen, menjadi ratu. Tetapi tidak dengan Esther. Esther dengar-dengaran. Esther mendengar apa yang dimaui oleh Hegai. Nah, jadi sosok Hegai kembali lagi benar-benar penting kan? Esther tidak seperti seorang gadis tadi yang ada di Perigi Yakub, di sumur Yakob. Yang tadi juga kita baca penggalan ceritanya kan? Ketika kita membaca tadi bahwasanya Elohim adalah roh dan mereka menyembah dia, seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Kristus berbicara kepada seorang wanita loh pada saat itu. Dan Kristus berkata, bawa suamimu kemari. Ternyata si wanita tadi, aku tidak ada suami. Yang ada di rumahku bukanlah suamiku. Apa sih cerita ini berkaitan dengan apa sih? Ya itulah terkadang kala. Bapak Ibu, pilihlah satu Hegai. Bukan berganti-ganti Hegai. Belajarlah untuk mau di-grooming. Belajarlah untuk mau diatur. Dan saya bersyukur untuk GPPI Luwuk. Sekali lagi, yang ada pada saudara hari ini adalah Hegai. Untuk bisa membawa Anda menjadi penyembah yang benar, diperlukan seorang gembala sidang yang dedikasi hidupnya, memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sehingga dia bisa mengatur Bapak Ibu sekalian. Dan sudah, jangan ganti-ganti. Jangan seperti wanita tadi yang ada di Perigi Yakub. Yang ada padamu sekarang bukan suamimu loh. Kata Yesus begitu kan? Yang ada padamu bukan suamimu kan? Banyak gereja. Banyak Hegai-Hegai yang lain. Tetapi bukan real. Yang ada itu hanya untuk eksistensi saja. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin menjadi queen, Bapak Ibu ingin menjadi ratu, ingin menjadi penyembah yang sejati. Ingat, penyembah-penyembah yang sejati itu sedang dicari. Dan itulah Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu memilih pada saat ini, mau untuk digembalakan oleh satu Hegai. Pelajari baik-baik, dengarkan kembali lagi. Boleh nanti kita baca sekali lagi di dalam Esther, cerita yang begitu indah. Betapa Esther hanya taat, hanya mendengar kata-kata dari seorang Hegai. Jadi ternyata penting ya Hegai dalam hidup kita untuk membawa kita menjadi penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati, penyembah yang benar, semua orang mencari, semua orang mengingini, semua orang berusaha mencari dengan caranya mereka sendiri. Tetapi yang benar adalah, yang tahu adalah, yang paham adalah Hegai. Pertanyaannya bukan apakah aku sudah menjadi penyembah yang sejati? Bukan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah aku sudah menemukan Hegai yang sejati? Ketika Bapak Ibu Saudaraku telah menemukan Hegai yang sejati, maka hanya tinggal satu step, Bapak Ibu akan menjadi Queen Esther, menjadi gereja yang sempurna, siap bersanding
dengan Kristus ketika dia kembali lagi menjemput mempelainya, yaitu Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya memberkati, dan saya percaya yang menjadi kerinduan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pasti memberikan jadi kenyataan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang begitu sempurna bagi setiap kami, untuk penebusan bagi setiap kami memperoleh anugerah yang khusus dan sempurna yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Dimateraikan roti dan anggur ini dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga setiap kami yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan menerima pemulihan dan kelepasan serta berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan ucapkan sama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai 56. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai 56. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita angkat roti di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Tuhan dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan. Ia mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita minum cawan Tuhan dan terima mujizatnya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya setiap kami yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan menerima mujizat daripada Tuhan, berkat yang berlimpah, masa depan yang cerah, keluarga yang bahagia, dan biarlah kehidupan kami senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, boleh angkat tangan, taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kananmu, dan naikkan doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari naikkan berdoa di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menjawab dan mengabulkan doa-doamu. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak dan berkarya atas kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan tanda menyerah di hadapan Tuhan, memerlukan uluran tangan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak dan berkarya atas kehidupan sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan lawat senantiasa, Tuhan topang, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan bela. Dan kami percaya bahwa orang yang berharap dan bersandar sama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan setia dan adil akan menggenapi setiap janjinya atas hidup orang yang percaya. Dalam nama Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Yang bergumul masalah keluarga, Tuhan kasih jalan keluar. Yang bergumul masalah utang Tuhan kasih jalan keluar dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa lawatan Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pastor Yusak dan Evangelis Catur dan sidang jemaat-Mu yang lainnya yang sedang sakit. Kami percaya bahwa mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Turunkan tangan-Mu sidang jemaat Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan dalam bentuk apapun. Persembahan perpuluhan, janji iman, pembangunan, diakoni, apapun itu. Kami percaya bahwa Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, memberkati dengan berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya bahwa setiap orang yang menabur pasti akan menuai dengan sukacita dan sorak-soranya, menuai dengan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Yahweh. Kami sangat bersyukur buat kasih Tuhan atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Sidang jemaat yang Bapak Yahweh kasihi, angkatlah tangan-Mu, lakukan firman Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang menuntun menyertai hidupmu mulai saat ini kekal selama-lamanya. Berkatilah Engkau senantiasa dengan berkat Abraham, berkat Ishak dan Israel, yang membuat Engkau menjadi naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Lawatan Tuhan bekerja sempurna atas kehidupanmu. Kesehatan, kekuatan, serta umur panjang dicurahkan atas kehidupanmu. Pintu berkat surgawi terbuka lebar bagimu. Kekayaan bangsa-bangsa menjadi bagianmu. Engkau penuh dengan hikmat. Engkau disegani oleh kawan maupun lawan. Engkau disebut berbahagia oleh karena Tuhan menyertaimu. Mulai saat ini kekal selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.